Prof, Prof sendiri kan sudah ini ya Prof, pakar di bidang respirasi ya. Giban mau nanya dong Prof, ada nggak sih kiat-kiat untuk menjaga kesehatan paru Prof? Salam sahabat Alter Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Gibran. Nah, di YouTube Alter ini sudah kedatangan tamu. Itu tamu paling spesial dan tunggu-tunggu sama anak-anak kedokteran. Siapakah beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Faisal Yunus. Halo Prof, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Prof, Gibran mau tanya seputar untuk ini tuh Prof yang apa mitos-mitos nih yang biasa di kalangan orang tua maupun di kemanapun mereka ada. Itu saya mau nanya dong Prof, ini ada pertanyaan. Bener nggak sih Prof, kalau misalkan kita tidur di lantai itu bisa menyebabkan paru-paru basah Prof? Ya, pertama dulu istilah paru-paru basah ya. Iya. Sebenarnya di dunia kedokteran tidak ada tuh istilah paru-paru basah. Oh, Kita nggak tahu. Jadi saya juga tidak mengerti apa yang maksudnya paru-paru basah. Apakah itu penyakit TBC atau ada juga orang kadang-kadang ada di paru-parunya ada cairan. Itu apa itu maksud. Tapi apapun juga itu tidak betul ya. Orang tidur di lantai bisa mendapat penyakit paru itu tidak betul. Ya, karena walaupun itu dingin, orang di musim dingin malah lebih dingin dari lantai, Iya. tidak terjadi penyakit paru. Iya. Jadi itu tidak demikian. Kalau diterkena penyakit mungkin ada penyebabnya. Oh, Apakah karena dia kena infeksi atau karena hal yang lain, tapi bukan karena dia tidur di lantai. Oh jadi bukan langsung kena paru-paru basah Tidak, Prof ya? tidak demikian. Oh gitu. Berarti kalau misalkan ada juga nih Prof yang Ya. misalkan kayak kita naik motor malam-malam nih, Ya. terus kita nggak pakai jaket, nah Ya. itu bisa kena paru-paru Tidak demikian. Tidak. Ya. Oh, enggak. Jadi artinya kalau dia terkena penyakit paru pasti ada penyebab yang lain, bukan karena dia tidak pakai jaket, bukan karena dia tidur di lantai, bukan karena dia dingin. Sebab Anda lihat orang pergi di negeri musim dingin ya suhunya jauh lebih dingin ya dibandingkan orang naik motor. Paling kalau naik motor berapa derajat kan 15, 20 ya. Di musim suhu sampai minus ya orang tidak kena penyakit paru. Jadi dingin tidak menyebabkan dia penyakit paru, kecuali dia sudah ada penyakit sebelumnya, begitu kena dingin mungkin bertambah berat, tapi bukan sebagai penyebab. Hubungan sebagai penyebabnya. Bukan Ya? sebagai penyebab. Nah dan juga kalau misalkan malam-malam nih, Ya. mungkin ada juga yang habis olahraga atau nggak mungkin habis naik motor, Ya. itu biasanya kalau mandi malam, nah Ya. biasanya banyak yang bilang nih, Ya. jangan mandi malam nanti kena paru-paru basah. Apakah itu benar atau Itu juga nggak? salah. Salah juga berarti Ya, ya? kenapa demikian? Anda kalau pergi ke Jepang, orang Jepang itu mandinya malam. Oh orang Jepang mandi Ya, malam. jam 10 malam, jam 11 malam, jam 1 malam dia mandi. Ya. Nah, yang penting Anda sehabis melakukan olahraga jangan langsung mandi. Jangan Kenapa langsung mandi. demikian? Karena habis olahraga kan badan kita panas, karena keluar energi. Jadi kalau panas tiba-tiba disiram dengan dingin tentu tidak baik untuk kesehatan. Ya sama Oke. juga kalau ada barang panas Anda siram dengan dingin bisa, kalau gelas panas disiram dengan dingin bisa retak, bisa pecah kan. Iya, Itu iya. ya tubuh kita jadi demikian. Jadi tunggu dulu sebentar ya. Istirahat dulu, setelah badan terasa tidak lagi begitu panas boleh mandi ya. Boleh mandi tidak jadi masalah. Tentu saja lebih baik kalau dia badannya nggak panas mandinya dengan air hangat. Tapi artinya air dingin pun sebenarnya tidak jadi masalah. Nggak jadi Selama badannya tidak sedang panas. Jadi jangan begitu habis olahraga langsung mandi, itu tidak baik. Ya, tunggu dulu sebentar badannya sudah seperti suasana biasa baru dia boleh mandi. Terserah mau mandi air dingin mau mandi panas bisa mana saja silakan. Berarti pendinginan dulu ya, pendinginan baru ya. mandi. Dari sudah dia mau lakukan kegiatan olahraga. Oh, Ya. tuh ya. Untuk teman-teman alter, kalau misalkan menonton, tuh jangan mengikuti apa kata-kata orang dulu. Misalkan yang tadi dibilang mandi malam penyebab apa bisa langsung kena paru-paru basah, itu enggak, itu mitos, itu cuma mitos ya. Sama yang terakhir nih Prof mau Ya. nanya. Kalau misalkan kita lagi nulis Prof, Ya. lagi nulis pakai tangan, terus tiba-tiba itu tangannya basah. Ya. Nah, apa itu juga termasuk dengan paru-paru basah? Tidak. Enggak ya? Kan seperti kembali ke yang tadi ya. Saya kembali tidak mengerti apa yang paru-paru basah. Kalau ada bicara tentang tuberkulosis, jadi kalau gejala tuberkulosis yang pertama biasanya batuk-batuk lebih dari 2 pekan. Oh, betul-betul. Kemudian kadang-kadang batuknya berdarah. Oh, betul-betul. Ya itu lebih sering. Selain itu ada gejala yang lain yaitu nafsu makannya berkurang, Nafsu makan berkurang. berat badannya menurun. Kemudian kalau malam hari dia demamnya tidak terlalu tinggi, sehingga dia berkeringat. Jadi kita istilahnya berkeringat malam. Kadang-kadang begitu banyaknya keringat sampai dia harus ganti baju atau ganti kaos ya bukan malam. Kemudian selain itu juga dia mempunyai gejala letih yang kita kenal sebagai 4L, letih, lesu, lemah, lemes. Ya, dalam bahasa dokternya seperti malaise. Nah, jadi demikian tanda-tandanya. Saya ulang lagi, ini biasanya ada batuk-batuk, batuk-batuknya bisa berdahak, bisa juga berdarah.
kemudian lebih dari 2 pekan, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, ada sore-sore hari atau maghrib-maghrib dia suhunya meningkat, dan kemudian berkeringat malam, dan satu hal lagi dia merasa lelah, letih, lemah, dan lesu. Itu gejala untuk penyakit paru atau tuberkulosis. Oke, tuberkulosis ya. Oke, jadi teman-teman ingat ya, yang tadi Gibran tanyain itu ke Prof, yang tadi tidur di lantai, mungkin yang pakai motor yang naik motor nggak pakai jaket, dan yang juga tadi mandi malam-malam, itu semua mitos, itu bukan paru-paru basah. Jadi semua itu adalah mitos belaka aja. Jadi teman-teman jangan percaya dengan omongan stigma orang-orang dulu yang misalkan tadi bilang mandi malam paru-paru basah, dan itu bukan sama sekali. Dan paru-paru basah itu tidak ada di dalam dunia medis. Ya, jadi harus diingat sekali lagi, paru-paru basah tidak ada di dalam dunia medis. Silang, tidak ada. Tidak ada ya. Nggak ada istilahnya itu, nggak ada istilahnya. Oke. Prof sendiri kan sudah ini ya Prof, pakar di bidang respirasi ya. Gibran mau nanya dong Prof, ada nggak sih kiat-kiat untuk menjaga kesehatan paru Prof? Oke. Yang pertama tentu saja kita menghindari masuknya zat-zat yang berbahaya ke dalam paru kita. Zat yang berbahaya yang paling banyak dihirup orang ya asap rokok. Jadi jangan merokok. Ya. Kalau sudah merokok ya harus berhenti merokok. Karena dengan demikian nanti akan terkena penyakit paru. Banyak sekali penyakit paru akibat merokok. Yang semua orang tahu, satu kanker paru. Yang kedua ada penyakit yang namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Gejalanya mirip dengan asma, tetapi bukan asma, akan timbulnya pada orang dewasa yang sudah merokok cukup lama. Nah, kemudian tentu saja kita menghindari pajanan dari zat-zat yang berbahaya. Selain asap rokok, tentunya polusi udara. Jadi kalau Anda berjalan di tempat yang banyak debu, kendaraan bermotor, ya menghindari. Ya, kalau bisa pakai masker. Kemudian hal lain juga mengkonsumsi makanan atau zat-zat yang baik untuk tubuh kita, yaitu makanan yang bergizi, buah-buahan. Ya, selain menghindari pajanan dari asap rokok, asap kendaraan bermotor, kemudian juga asap pabrik, tentu saja menghindari hal-hal lain yang bisa membahayakan kesehatan kita. Selain itu, saya cukup tidur, cukup istirahat, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, makanan yang bergizi ya tentu saja makanan yang buah-buahan, kalau bisa minum susu, makan protein, telur dan lain, dan kemudian hidup dengan teratur, cukup istirahat. Jadi itu akan menjaga kesehatan keseluruhan, juga termasuk menjaga kesehatan paru. Ngomongin yang tadi tuh Prof, yang tadi ngomongin rokok. Nah, kemarin Prof, apa bener nggak sih Prof kalau misalkan orang yang menghisap asap rokok itu lebih parah sama yang lebih ngerokok gitu Prof? Bener nggak sih? Ya, jadi gini, asap rokok itu ada 2 macam. Ada yang kita namanya mainstream. Mainstream itu artinya yang dihisap oleh perokok. Kemudian kedua namanya side stream, asap samping. Nah, di mainstream itu ada banyak zat-zat berbahaya. Ada dikatakan lebih dari 4.000 zat. Tapi yang paling berbahaya itu ada nikotin dan tar. Tentu saja itu kan berbahaya buat si yang menghisap rokoknya. Tetapi pada asap yang samping atau side stream juga ada zat-zat berbahaya. Nah, kenapa disebut side stream berbahaya buat orang lain? Karena kalau orang merokok, dia sudah niat, udah tahu dia merokok berbahaya, dia tetap menghisap, itu udah niat kan. Tapi orang-orang yang sampingnya kan nggak niat mau merokok, tapi karena dia terkena asap, akhirnya dia juga bisa terkena penyakit. Karena dia menghisap, maka buat dia lebih berbahaya. Karena selain mengandung zat-zat yang tadi juga berbahaya, dia dengan sengaja menghisap. Ya. Maka kita sebut sebagai perokok pasif. Ya. Nah, banyak sekali kita temukan pasien-pasien yang baik menderita penyakit kanker paru atau menderita PPOK, walaupun dia tidak merokok. Kenapa dia bisa terkena penyakit demikian? Karena dia ternyata perokok pasif, dia bisa rokok dari pasangannya, dari rekan-rekan tempat kerja, atau tempat yang lain. Jadi begitu intens dia menghisap, lama-lama dia juga bisa terkena penyakit tersebut. Maka buat dia menjadi berbahaya asap rokok, walaupun dia tidak merokok secara langsung. Oh, jadi ada berbahaya juga ya? Betul, demikian. Sama dong Prof, untuk merokok, sama Prof tahu yang sekarang nggak yang yang elektronik atau vape ya? Itu lebih bahaya mana Prof? Ya, rokok elektronik dan rokok yang vape ya itu berbahaya, sudah dibuktikan dan sudah ada anjuran atau pengumuman dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahwa itu merokok elektronik maupun merokok dari vape ya, rokok vape itu berbahaya karena dia juga mengandung zat-zat yang juga berbahaya ya. Antara lain juga ada tar, walaupun itu tidak langsung ya
asapnya tidak sebanyak yang diketahui tapi tetap berbahaya. Dan itu sudah ada penelitian ke arah demikian dan sudah dilansir oleh Badan Kesehatan Dunia. Ya, maka oleh sebab itu kalau Anda lihat baik di penerbangan maupun di mana-mana tetap saja baik merokok aktif yang biasa maupun merokok vape dan rokok elektronik juga dilarang karena itu berbahaya. Walaupun pakai yang asapnya itu apa Prof, yang misalkan ada rasa-rasanya itu Tetap saja ya, aroma itu sebagai membohongi ya. Jadi kita merasa aromanya dia enak dihisap, padahal yang masuk juga bukan hanya aroma saja, tapi zat-zat yang berbahaya juga ikut masuk. Ya kalau dia mau ya aroma saja, nggak usah pakai dihisap dengan rokok elektronik atau dengan vape tadi. Tuh, kayak jadi tuh teman-teman yang masih merokok atau vape sudah jangan dilakukan lagi, stop sampai situ. Kita jaga paru-paru kita agar lebih bersih. Ya, iya, betul, agar lebih bersih dan lebih sehat. Oke, Prof, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan kepada Gibran. Nanti untuk kedepannya semoga kita bisa bertemu kembali dan juga Gibran bisa menanyakan hal-hal yang stigma orang-orang dulu yang masih menanyakan mitos-mitos. Prof bisa bisa mematahkan lah stigma-stigma orang yang lama gitu, Prof ya. Banyak banget nih Prof yang Gibran udah dapetin ilmu dari Profesor. Semoga nanti kedepannya Gibran bisa jadi Profesor ya. Kayak Profesor nular. Amin. Semoga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya Prof ya. Oke, jadi teman-teman yang tadi sudah Gibran tanyakan itu Profesor sudah jawab semua. Jadi sampai sini aja dulu, nanti kita ketemu kembali ke depannya. Oke, salam sahabat Alter Indonesia dimanapun kalian berada. Alter for better learning. Oke.